Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mentor Kak Andre, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul yaitu pengembangan dashboard interaktif berbasis Tableau untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pada usaha penyewaan DVD. Perkenalkan, nama saya Fatarani Mazayaknia Putri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dede Alveriji dari Universitas Indraprasa PGRI Jakarta Selatan. Selanjutnya, bagian latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang di sini yaitu kemajuan teknologi di era digital memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk bisnis penyewaan DVD. Untuk tetap relevan, perusahaan perlu memanfaatkan data secara optimal, mulai dari integrasi data menggunakan data warehouse hingga analisis dengan OLAP dan visualisasi menggunakan tools seperti Tableau. Proyek ini bertujuan untuk menyajikan data penyewaan DVD dalam dashboard interaktif yang mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis pola penyewaan, preferensi pelanggan, dan performa produk, sehingga bisnis dapat beradaptasi dan bersaing di pasar digital. Selanjutnya yaitu metodologi proyek, di mana di sini metodologi proyek ini mengikuti pendekatan yang terstruktur untuk memastikan pengelolaan dan analisis data berjalan efektif, mulai dari proses ekstraksi data hingga visualisasi. Yang pertama yaitu dimulai dengan proses menginput database, di mana di sini kita menginputkan dengan mengintegrasikan data yang ada ke dalam sistem manajemen basis data relasional menggunakan PostgreSQL. Kemudian masuk ke tahap staging, di mana di sini kami membuat staging area menggunakan alat ETL seperti menggunakan Pentaho Data Integration, di mana untuk database yang kami gunakan yaitu database DVD rental atau penyewaan DVD. Kemudian selanjutnya setelah staging, di sini kami melakukan perancangan data warehouse, di mana di sini data warehouse itu dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber atau tabel dengan pendekatan skema yang mendukung analisis. Selanjutnya yaitu proses data mart, di mana di sini data mart itu bagian dari data warehouse yang diambil dari data warehouse untuk mendukung topik analisis tertentu. Dan yang terakhir yaitu tahapan data visualisasi, di mana data yang sudah diolah itu nantinya divisualisasikan dan dianalisis lebih lanjut untuk nantinya lebih mudah dipahami dan mudah dianalisis dalam membuat atau mendapatkan keputusan strategis untuk bisnis terkait. Selanjutnya, untuk tools dan teknologi akan disampaikan oleh teman saya. Di tools teknologi dalam pengelolaan database DVD rental ini, kita menggunakan kombinasi beberapa tools dan teknologi seperti PGAdmin 4, The Beaver, Pentaho Data Integration, dan Tableau Desktop. Itu untuk memastikan proses pengelolaan dan analisis data berjalan dengan lancar. Di sini ada 4 ya. Tadi kan ada PGAdmin, The Beaver, Pentaho, dan Tableau. PGAdmin itu alat manajemen grafis yang digunakan untuk mengelola dan memantau database PostgreSQL. Nah, yang kedua ada The Beaver. The Beaver itu adalah alat manajemen database lintas platform yang mendukung dalam pengelolaan berbagai jenis basis data RDBMS termasuk yaitu PostgreSQL yang kita kelola. Yang ketiga itu ada Pentaho. Di sini Pentaho yang dikenal juga sebagai Kettle merupakan alat ekstrak, transform, load atau bisa disebut dengan ETL. Itu digunakan untuk memproses data dari PostgreSQL ke staging area dan juga data warehouse. Dan yang keempat itu ada Tableau. Itu adalah alat visualisasi data yang digunakan untuk membuat dashboard interaktif dalam proyek pengelolaan data DVD rental ini. Selanjutnya yaitu terkait implementasi dari proses-proses yang sebelumnya dijelaskan dan hasilnya. Yang pertama yaitu input database, di mana di sini kita menginputkan data mentah yang disediakan yaitu DVD rental database. Nah, untuk data mentah itu nantinya diimpor melalui PGAdmin dengan membuat database baru terlebih dahulu.
untuk memastikan strukturnya lebih terorganisasi dan efisien. Di mana PG Admin sendiri itu merupakan salah satu alat pengelola database yang memang dirancang khusus untuk PostgreSQL. Nah, berikut adalah tampilan ketika database telah diinputkan di PostgreSQL, yaitu database di rental. Di mana untuk memasukkannya ini kita menggunakan tools restore database. Di sini klik kanan ada restore, kemudian diisikan untuk filenya dicari di lokal, di mana di sini kita menggunakan file dalam bentuk format file .tar. Kemudian nanti tinggal di restore dan akan berhasil seperti itu. Dan untuk selanjutnya dalam tahapan setelah input database itu akan digunakan tools yaitu The Beaver. Jadi untuk PG Admin sendiri hanya digunakan untuk input database saja. Selanjutnya yaitu kita memasuki proses staging area, di mana di sini fungsinya sebagai tempat sementara dan dilakukannya proses ETL, mulai dari ekstraksi data mentah yang di-restore sebelumnya, dibersihkan data duplikat atau ada inkonsistensi, sampai mentransformasikan sesuai kebutuhan analisis, dan juga memuatnya dalam data warehouse nantinya. Jadi untuk data yang kita otak-atik itu bukan data mentahnya, melainkan data dari hasil staging area ini. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan tiap transformasi dan job yang dilakukan untuk proses staging ini. Ada 5, yaitu ada 3 proses transform proses job. Di mana yang pertama ini ada transformasi untuk read data, ada 2 proses, kemudian untuk transformasi log tabel masuk ada 1 proses, di mana ini terjadi untuk 2 tahapan. Yang awalnya itu inputan data OLTP, nantinya masuk sebagai data staging. Kemudian selanjutnya itu ada transformasi list tabel. Untuk yang dijalankan itu cukup di transformasi list tabel, kemudian job execute data, dan yang terakhir di main job. Di mana di sini nanti kita run untuk setiap tahapannya, dan sebelum staging itu jangan lupa untuk mengecek keseluruhan tiap stepnya, baik input maupun outputnya. Dicek dari koneksi database-nya, kemudian lokasi filenya, inputan maupun output, kemudian untuk seperti step merge join, filter row, select value, seperti ini bisa dicek isiannya, entah itu dari nama tabelnya, nama kolomnya, maupun dari tipe datanya, supaya tidak terjadi kesalahan atau error ketika menjalankan transformasi dan jobnya. Ketika transformasi list tabel ini sudah berhasil dijalankan, selanjutnya kita menjalankan job execute data. Untuk job execute data ini dibutuhkan transformasi read data dan transformasi log tabel masuk yang sudah kita sediakan tadi. Jadi untuk kedua transformasi itu tidak perlu di-run, mereka sudah auto run di job ini, dengan syarat untuk kedua transformasi tersebut harus sudah sesuai dan berhasil. Jadi di sini nanti juga akan berhasil. Setelah eksekusi data selesai, selanjutnya kita ke main job, di mana di sini untuk main job ini yang dilakukan itu ada hubungannya dengan transformasi list tabel yang sudah kita run tadi dan job execute data. Jadi ketika transformasi list tabel dan job execute data sudah berhasil, maka untuk main job sendiri ini nantinya sudah berhasil. Jadi di sini itu proses utama dari proses staging area. Nah, ketika proses staging ini sudah selesai, nantinya kita bisa mengecek datanya apakah sudah masuk atau belum di The Beaver.
Selanjutnya yaitu kita akan mengecek data hasil staging di staging DVD rental. Nah, di sini terdapat dua skema. Yang pertama yaitu skema lock dan skema staging. Untuk skema lock ini tadi kan ada transformasi lock tabel masuk. Jadi di sini kita bisa melihat untuk datanya. Itu data yang masuk itu ada tabel-tabel yang tertera. Jadi itu sudah masuk semua. Kemudian untuk hasil stagingnya itu ada di sini. Nah, jadi untuk keseluruhan tabel ini itu sudah masuk dengan data sekian dan segala macam, dan di sini juga tertera untuk prosesnya itu sudah sukses semua seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memastikan staging ini sudah berhasil, selanjutnya kita akan langsung ke proses data warehouse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini setelah proses staging dilakukan, kita akan melakukan proses data warehouse. Di proses ini melakukan penyusunan beberapa tabel dimensi yang menyimpan informasi yang bersifat deskriptif seperti informasi pelanggan, film dan lokasi, negaranya juga dan lain sebagainya. Toko penyewaan dan tabel fakta juga menjadi kunci utama setiap tabel dimensi yang berisi data kuantitatif yang relevan untuk analisis. Selanjutnya itu ada data mart. Pada proyek ini, data mart akan difokuskan pada kebutuhan analisis yang mendukung keputusan strategi bisnis meliputi pola penyewaan berupa analisis pendapatan di mana salah satunya yaitu berdasarkan persebaran lokasi pelanggan, preferensi pelanggan terhadap penyewaan DVD, serta performa produk baik dari segi kategori film, biaya sewa per film, hingga rating film. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung dari proses Pentaho data integrasinya. Nah, di sini pada proses pengolahan data DVD rental kita memakai beberapa tabel dimensi yaitu dimensi customer, dimensi date, dimensi film, dimensi inventory, dimensi rental, dimensi staff, dan juga dimensi store. Pertama di sini ada transformasi dimensi customer yaitu yang terdiri dari staging dari tabel customer, staging address, staging city, dan staging country. Nah, stream lookup ini itu melakukan apa ya, menghubungkan dari beberapa tabel staging yang sudah ada untuk ditambahkan ke dalam transformasi dimensi customer yang akan nantinya berupa sebuah data di the beaver. Nah, selanjutnya ada dimension date. Dimension date ini, ntar kita ini dulu. Nah, dimension date ini tidak banyak perubahan ya, cuma mengganti beberapa value saja seperti perubahan tipe data tanggal dari timestamp menjadi date. Nah, nanti dia langsung ke dim date yang ada di database DWH DVD rental. Selanjutnya ada dimension film. Dimension film ini terdiri dari beberapa staging juga, yaitu ada berapa? Ada 6 staging. Staging film aktor, staging language, staging film kategori, dan juga staging kategori. Nah, mereka ini disatukan kembali melalui stream lookup untuk mengambil beberapa kolom yang relevan untuk diolah nantinya, dan dijadikan sebuah data mart. Nah, di sini ada concat fields untuk menyatukan kolom first name dan last name menjadi full name. Nah, di sini juga ada select value untuk mengambil beberapa kolom yang dibutuhkan ke depannya dan juga sort rows untuk menyusun film ID by scanning yaitu dari yang terkecil dulu. Nah, sini juga ada proses input atau menambahkan eh, transformasi ini ke dalam sebuah database DWH DVD rental. Selanjutnya ada transformasi dimension inventory. Kita di sini hanya memakai satu dimension inventory dan juga select value langsung ke
dimasukkan ke dalam database DWH dividi rental menggunakan SCD Type 1. Di sini juga ada transformasi dimensi rental yang ada staging rental dan juga staging customer dan dihubungkan menggunakan string lookup dan select value untuk mengambil beberapa kolom yang dibutuhkan ke depannya juga sama hampir sama seperti transformasi sebelumnya dan dimasukkan ke dalam DOH dividi rental. Dim staff di transformasi selanjutnya yaitu ada dimension staff, tidak jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita juga memakai staging staff dan proses yang hampir sama tadi menyatukan kolom first name dan last name menjadi full name dan mengambil beberapa kolom yang dibutuhkan di dalam select value dan dimasukkan ke dalam sebuah database DWA DVD rental. Nah, dimensi terakhir di sini kita ada staging dimension store. Ada beberapa staging yaitu store, address, city, dan country yang dihubungkan lagi menggunakan string lookup dan dipilih beberapa kolom yang dibutuhkan menggunakan select value dan langsung dimasukkan ke dalam database DWH DVD rental menggunakan expense itu untuk membuat SK film yang nantinya dihubungkan ke dalam data mart yang agar tabel dimensi ini saling terhubung gitu. Dan ini insert update untuk menambahkan ke database-nya. Nah, di sini juga ada tabel fact payment ya, tabel fakta. Tabel fakta ini untuk mengambil SK-SK yang sudah dibuat sebelumnya dari dimensi customer sampai dimensi store, itu diambil si SK-nya untuk proses ke depannya untuk pembuatan data mart agar lebih memudahkan saling terhubung di antara sesama tabel gitu dari staging payment yang awalnya untuk mengambil agar jadi patokan terhubung itu kan jadi acuan dan ada lookup rental, lookup customer yaitu dari dim customer, lookup rental dari dim rental, lookup staff itu dari dim staff, lookup date dari dim date, lookup inventory dari dim inventory, lookup film dari dimension film, lookup store yaitu dan yang terakhir ada dari dimension store dan juga select value seperti biasa kita mengambil beberapa kolom yang dibutuhkan. Nah, di sini hanya mengambil SKSK-nya saja dan amount. Dan di sini ada ID transaksi kita untuk menjadikan sebuah kode unik di SK tersebut. Nah, di sini fake rental itu membuat tabel fake yang berisi yang isinya tadi SK-SK dari setiap dimensi. Nah, ini proses terakhir sebelum kita melakukan data visualisasi, yaitu membuat data mart DVD rental. Nah, bisa dilihat tadi kan proses pembuatan dimension dan fake payment. Di sini juga kita fake payment. Itu yang terisinya dari SKSK beberapa dimensi untuk saling menghubungkan dari setiap staging kan yang ada nih. Dari staging rental, staging customer, staging film, dan seterusnya. Filter house juga kita untuk memfilter kolom-kolom yang nilainya 0 agar tidak muncul saat di database tersebut. Kita dia menghubungkan seperti biasa menggunakan stream lookup dan juga di sini ada select value untuk mengambil beberapa kolom yang dibutuhkan. Ini kolom yang dibutuhkan untuk proses data visualisasinya ya. Jadi data mart ini merupakan data yang akan divisualisasikan ke depannya. Langsung saja kita ke The Beaver-nya. Nah, di sini ada isian data dari dimension customer ya. Ada beberapa tuh kan isiannya dan juga dimension date, isian datanya, dimension film, masuk, dimension inventory, masuk, dimensi rental masuk yang terdiri beberapa kolom, dimension staff masuk, dimension store juga masuk, dan yang ini ada di fake payment yang tadi isinya SK-SK yang ada di dimension yang sudah kita buat. Nah, ini dia SK-SK-nya. Nah, ini dia data mart yang untuk divisualisasikan. Di sini kita mengambil beberapa kolom dari proses sebelumnya. Kita mengambil transaksi ID, SKD, rental ID, dan seterusnya masih banyak tuh kan. Ini untuk divisualisasikan ke depannya. Nah, ini beberapa masih banyak ya dari DVD rental ini. Nah, itu adalah proses dari eh, data warehouse dan juga data mart.
Selanjutnya, proses data visualisasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fatarani Mazaya. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses terakhir data visualisasi. Di sini kita membuat dashboard menggunakan Tableau untuk menampilkan insight data seperti grafik tren penyewaan, pendapatan, segmentasi pelanggan, hingga detail performa produk. Nah, untuk dashboard-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa lihat langsung melalui link Tableau Public seperti itu. Nah, di sini akan terlihat ada dashboard utama di mana isinya itu ada total revenue, yaitu total pendapatan secara keseluruhan, total customer, total film, dan total kategori film. Nah, di sini kita bisa memfilter untuk toko yang ingin kita lihat insight datanya. Ada 2 toko, kemudian untuk range datanya juga bisa disesuaikan jika ingin pada range data tertentu. Kemudian di sini menampilkan untuk pendapatan berdasarkan bulan dan mingguan, kemudian ada pendapatan berdasarkan negara dari customer-nya, kemudian di sini menampilkan data untuk customer yang paling sering menyewa, kemudian ada data terkait film yang sering disewa serta pendapatan dari ratingnya. Di sini bisa terlihat untuk informasinya persentase dari pendapatan tiap rating. Nah, di sini kita juga bisa dashboard ini interaktif, jadi ketika misal kita ingin menampilkan salah satu atau salah dua data secara spesifik, itu nanti datanya akan secara real ter terubah sesuai data yang kita inginkan. Selanjutnya untuk dashboard kedua itu ada dashboard customer analysis, di mana di sini menampilkan total customer dan top customer, di mana top customer ini berdasarkan total revenue-nya. Kemudian di sini ada analisis terkait pengembalian, jadi ada 3 status. Yang pertama dikembalikan lebih awal, di mana lebih awal itu berarti kurang dari 7 hari. Kemudian ada dikembalikan tepat waktu, di mana berarti dikembalikannya itu tepat 7 hari. Kemudian yang terakhir itu pengembalian terlambat, di mana berarti untuk penyewaan itu baru dikembalikan lebih dari 7 hari. Di sini kita menggunakan kalkulasi dengan melihat rental durasinya. Jadi di sini juga kita bisa melihat terkait detail durasi penyewaan dari setiap customer dan tiap film yang mereka sewa. Selanjutnya yang terakhir itu tampilan dashboard terkait analisis film. Di sini kita bisa lihat total film dan total kategori. Nah, masing-masing dashboard itu memang sudah bisa terfilter. Jadi kita bisa memilih untuk toko mana yang ingin kita lihat analisisnya seperti itu. Di sini kita menyediakan terkait detail dari biaya sewa per filmnya berdasarkan film kategorinya kalau ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk rating detail rating dari film berdasarkan kategori filmnya. Jadi untuk rating ini semacam film tersebut itu bisa ditonton untuk umum kah atau terbatas untuk umur 17 ke atas, kemudian atau harus di bawah pengawasan orang tua, dan untuk dewasa saja seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyimpan dashboard ini dalam bentuk image dan PDF, dan di sini juga terdapat panduan terkait dashboard-nya seperti itu. Selanjutnya setelah yang terakhir, karena kita sudah mencapai proses terakhir, yang terakhir yaitu terkait kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, dari semua proses yang sudah kita lalui, di sini ada beberapa kesimpulan dan juga saran. Proyek ini berhasil mengimplementasikan solusi berbasis data yang mencakup perancangan data, warehouse, pembuatan dashboard interaktif, dan analisis data penyewaan DVD rental. Hasilnya adalah pengelolaan data yang lebih terstruktur, efisien, dan informatif, mendukung pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini juga ada saran untuk pengembangan itu lebih lanjut, disarankan untuk
Yang pertama ada mengintegrasikan analisis prediktif untuk proyeksi tren bisnis. Yang kedua ada menambahkan data eksternal untuk memperkaya wawasan. Dan yang ketiga itu ada mengadopsi dashboard real time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang keempat ada mengotomasi proses ETL untuk efisiensi pengolahan data. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan user experience dashboardnya. Baik, sekian dari kami untuk presentasi final project yang telah kami selesaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga untuk saran-saran ke depannya dapat diimplementasikan oleh pengembang selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.